Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rianto, saya dari peserta Latsar CPNS tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah, Angkatan 9. Mari saksikan video aktualisasi Latsar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Dalam aktualisasi ini, saya mengambil judul Optimasi peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yang masih rendah selama pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Sebelum saya melakukan kegiatan untuk pelaksanaan aktualisasi, saya pertama-tama berkoordinasi dan berkonsultasi dengan atasan sebagai mentor dalam penyusunan aktualisasi ini. Untuk berikutnya, kemudian melaksanakan 5 kegiatan atau agenda dalam mewujudkan optimasi peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yang masih rendah selama pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Adapun yang pertama yaitu kegiatan membuat modul yang berisi tentang materi-materi pembelajaran geografi. Langkah pertama yaitu dengan cara mencari literasi geografi baik secara digital maupun secara manual di buku-buku, jurnal maupun di channel-channel digital di internet. Yang kedua, mengumpulkan dan merumuskan materi-materi yang telah dipilih sesuai dengan kriteria untuk menjadi materi yang akan disampaikan dalam modul yang akan dibuat. Berikutnya yang ketiga, membuat rumusan modul yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, menyisipkan kuis-kuis, artikel, berita maupun video tentang materi geografi yang tertulis dalam modul dengan konsep kekinian namun tetap informatif dan akademis. Yang langkah terakhir dalam kegiatan pertama yaitu menghasilkan output berupa e-modul yang dapat dibagikan atau di-share kepada para peserta didik untuk kegiatan pembelajaran sebagai media yang digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Modul ini dapat diakses dengan menggunakan perangkat lunak, gadget maupun laptop sehingga dapat memudahkan siswa dalam mempelajarinya. Untuk kegiatan yang kedua yaitu melakukan variasi di dalam pendekatan dan metode pembelajaran yang lebih atraktif atau dengan model pembelajaran demonstrasi dan jigsaw. Langkah yang pertama, lakukan observasi pada sebagian besar kelas yang diajar untuk mengetahui kondisi serta karakteristik peserta didik. Langkah yang kedua, membuat kriteria-kriteria model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada masing-masing kelas yang telah ditentukan. Untuk langkah yang ketiga, merumuskan model pendekatan atau metode pembelajaran yang variatif dan tidak membosankan. Yang keempat, menerapkan model pembelajaran yang telah dipilih dan diaplikasikan kepada para peserta didik di kelas daring maupun di kelas luring. Dan langkah yang terakhir dari agenda yang kedua adalah melakukan evaluasi diri terhadap model pembelajaran dan metode yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran untuk menjadi bahan acuan langkah ke depannya. Untuk kegiatan yang ketiga, memanfaatkan media sosial baik berupa Instagram, YouTube, dan TikTok dan media digital lainnya sebagai media penugasan siswa. Untuk langkah yang pertama, memilih dan memilah beberapa media sosial yang memiliki manfaat dalam pembelajaran maupun penugasan. Langkah yang kedua, memberikan penugasan yang memanfaatkan media-media sosial untuk media pengumpulan.
Langkah yang ketiga, menyarankan penggunaan media digital seperti Canva, Kingmaster, dan lainnya dalam membantu proses penugasan dan penyelesaiannya. Dan langkah yang keempat atau langkah terakhir dari agenda kegiatan yang ketiga, yaitu siswa dibagi per kelompok agar lebih mudah dalam rangka menyelesaikan pengumpulan tugas secara tepat waktu. Untuk kegiatan yang keempat, yaitu pelaksanaan training motivasi pada peserta didik. Langkah yang pertama, mempersiapkan bahan motivasi berupa PPT dan handout print dari PPT yang telah disiapkan untuk sebagai bahan media penyampaian motivasi. Yang kedua, mengumpulkan peserta didik secara terbatas dan bergiliran untuk mendapatkan motivasi serta bimbingan saya sebagai motivator. Yang ketiga, motivasi dapat dilaksanakan secara daring maupun luring sesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam pelaksanaannya, dilaksanakan secara luring dengan siswa terbatas di ruang penyelenggara SMA Negeri 1 Kedungreja. Dan langkah yang terakhir, terdapat follow up serta evaluasi terhadap hasil dari training motivasi bagi peserta didik agar dapat mengetahui hasil dari training yang telah saya laksanakan untuk dijadikan sebagai evaluasi ke depan. Kemudian untuk kegiatan yang kelima atau kegiatan yang terakhir dalam rangkaian kegiatan yang telah saya rencanakan dan saya aktualisasikan, yaitu memaksimalkan penggunaan LMS dengan fitur yang dimiliki aplikasi tersebut. Untuk langkah yang pertama, yaitu saya menyiapkan LMS yang telah disediakan oleh pihak sekolah, sesekali dibantu oleh admin LMS yang telah bertugas. Langkah yang kedua yaitu mempelajari semua fitur-fitur yang telah tersedia agar dapat digunakan secara keseluruhan untuk keperluan para peserta didik. Yang ketiga, memberikan materi-materi yang menarik di LMS menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan secara maksimal. Yang keempat atau yang terakhir yaitu selalu mengupdate segala hal berkaitan dengan fitur LMS maupun materi yang dibagikan oleh guru sebagai bahan pembelajaran siswa.
Demikian video laporan aktualisasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan dan menjadikan kita sebagai ASN yang berakhlak, yang berpelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN saya.